Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sampai saat ini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa barik alaihi. Anak-anakku kelas 5 SDT Bina Insan Cita, sebelum kita memulai pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, mari sama-sama kita membaca doa agar apa yang kita dapatkan pada hari ini diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Sebelum kita memulai pembelajaran, jangan lupa untuk mengisi absen melalui link yang sudah Bapak kirim di grup kelas 5. Baiklah anak-anakku yang Bapak banggakan, di pelajaran pertama di bab 1 kita akan belajar tentang surah Al-Quran, yaitu surah At-Tin. Tujuan pembelajaran yaitu agar kalian bisa membaca Quran surah At-Tin dengan tartil, menulis kalimat-kalimat dalam Quran surah At-Tin, menunjukkan hafalan Quran surah At-Tin, mengetahui makna Quran surah At-Tin dengan benar, mencontohkan perilaku saling mengingatkan dalam hal kebajikan sebagai implementasi dari pemahaman Quran surah At-Tin, dan yang terakhir memiliki sikap saling mengingatkan dalam kebajikan sebagai implementasi dari pemahaman Quran surah At-Tin. Yang pertama, membaca Al-Quran surah At-Tin. Bapak yakin kalian pasti sudah bisa membaca Al-Quran surah At-Tin, dan bahkan mungkin kalian sudah bisa menghafalnya. Tata cara membaca Al-Quran dimulai dengan isti'adah dan basmalah dengan membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian cermati dengan baik Al-Quran surah At-Tin berikut ini. Bagi yang sudah lancar membaca, langsung saja membaca dengan tartil. Tartil artinya membaca sesuai dengan kata, tanda, dan barisnya. Dibaca dengan tenang dan tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru. Baik, Bapak akan mencontohkan atau membaca terlebih dahulu Quran surah At-Tin. Nanti kalian membaca di rumah masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illa alladhina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysallahu biahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Nah, sekarang kita baca secara bersama-sama ya. Ayo ikutin Bapak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. Nah, berikut ada contoh huruf yang dapat bersambung ke kiri ataupun ke kanan. Jadi dari kiri bisa disambung, dari kanan bisa. Huruf aslinya yaitu ada huruf ya, ada huruf qaf, ada huruf do, ada huruf zo, ada huruf kaf, ya. Nanti silakan dicoba di rumah kalian. Kemudian juga ada contoh huruf yang dapat bersambung hanya ke kanan saja, tapi ke kirinya tidak bisa. Itu ada huruf ro dan huruf waw. Nah, bisa juga nanti kalian dicoba di rumah. Baik, sekarang kita akan mencoba menghafal Quran Surah At-Tin. Ya, kita ambil dari beberapa potongan Surah At-Tin. Ayo mari kita ya hafalkan 3 ayat ya. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaysallahu bi ahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Nah, insyaallah kalian selalu bisa membacanya, bisa juga menghafal. Nah, sekarang kalian coba untuk menulis Al-Quran Surah At-Tin. Ya, dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim dari ayat 1 sampai ke ayat 8. Silakan kalian salin di buku tulis kalian masing-masing yang rapi ya anak-anak. Selanjutnya yaitu kita akan memahami makna kandungan surah At-Tin. Ayat yang pertama ya, surah At-Tin itu adalah demi buah tin dan buah zaitun. Kemudian ayat yang kedua yaitu dan demi gunung Sinai. Ayat yang ketiga yaitu artinya adalah dan demi negeri yang aman ini. Yang keempat artinya itu sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ayat yang kelima artinya kemudian kami mengembalikannya ke tingkat yang serendah-rendahnya. Ayat yang keenam artinya kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh maka baginya pahala yang tiada putus-putusnya. Dan yang ketujuh, maka apakah yang membuatmu mendustakan hari pembalasan sudah itu? Yang terakhir artinya adalah bukankah Allah Subhanahu wa taala adalah hakim yang paling adil? Mengapa dinamakan surah At-Tin? Surat ini dinamakan At-Tin diambil dari kata At-Tin yang terdapat pada awal pertama yang artinya adalah buah tin. Surah At-Tin adalah surah yang ke-95 dalam Al-Quran yang berjumlah 8 ayat dan termasuk golongan yang turun di Mekah atau juga disebut sebagai surat Makkiyah. Di sini Bapak akan menjelaskan kandungan surah At-Tin ya. Dari ayat yang pertama ke ayat yang ke-8.
Atin itu adalah buah yang enak dan lembut serta cepat dicerna. Ia menjadi obat yang banyak sekali manfaatnya. Memperhalus fisik, mengencarkan dahak, membersihkan ginjal, menghancurkan batu pada saluran air seni, menggemukkan badan dan dapat melonggarkan rongga hati dan limpa. Dan zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang berlimpah sehingga dapat dipergunakan di daerah yang kurang memiliki minyak. Jadi oleh sebab itu ya, surah Atin masuk ke dalam surah Al-Quran. Kemudian ayat yang kedua. Ayat yang kedua itu berkaitan kepada Gunung Sinai. Ini terletak di semenanjung Sinai, lintasan antara tanah Mesir ke Israel, Arab, dan Mesopotamia. Gunung setinggi 2.285 meter ini juga dikenal dengan nama Jabal Musa. Jabal itu kalau dalam bahasa Arab artinya gunung, yaitu gunung Nabi Musa. Karena di tempat ini Nabi Musa menerima wahyu pertama dan diangkat menjadi Rasul. Dan pada malam Mi'raj, perjalanan Rasulullah SAW berhenti sebentar di tempat ini dan melaksanakan sholat sebagai penghormatan beliau kepada kesucian tempat tersebut, tempat Gunung Sinai. Ayat yang kedua, kota yang aman adalah kota Mekah. Kota ini disebut dengan kota yang aman karena siapapun yang memasukinya terjaga keamanan dan keselamatannya. Kota Mekah juga disebut sebagai Ummul Qura dan tanah yang aman. Kota ini banyak menyimpan sejarah sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, makanya tidak heran masyarakat yang ada di seluruh dunia ingin sekali datang ke kota Mekah. Ya, salah satunya, dan tujuan adalah untuk melaksanakan ibadah haji. Ayat keempat, Allah SWT menjadikan manusia itu dalam bentuk yang baik sebaik-baiknya bentuk. Proses kejadian manusia tidak sama dengan kejadian makhluk-makhluk lain. Manusia memiliki akal, jasmani, rohani, dan nafsu. Anggota tubuh manusia serasi dan seimbang sehingga tampak indah, cantik, dan memudahkan untuk melakukan kegiatan. Sedangkan hewan hanya memiliki jasmani dan nafsu saja. Manusia harus mampu menjaga keseimbangan yang dimilikinya agar supaya menjadi mulia. Apabila manusia mengutamakan nafsunya, maka ia turun derajatnya seperti hewan. Makanya anak-anak kita sebagai manusia jangan sampai berperilaku seperti hewan. Kalau hewan itu kan ya bebas, ya. Dia tidak punya akal, dia tidak punya pikiran, ya. Selain rohani, manusia juga dibekali dengan akal pikiran agar supaya dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi kita harus tahu mana yang jahat, mana yang baik, ya. Seperti itu anak-anak. Kemudian ayat yang kelima, Allah SWT mengingatkan manusia sekalipun mereka sempurna, tetapi dapat turun derajatnya menjadi hina karena pengetahuan sikap dan perilakunya apabila telah keluar dari aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya. Ya, jadi seperti itu anak-anak. Bisa juga kita menjadi hina kalau kita tidak menjaga tutur kata, perilaku kita, akhlak kita, ya, dan lain sebagainya. Ayat yang ke-6 yaitu berkaitan kepada orang-orang yang pernah hina adalah mereka yang beriman dan melaksanakan amal soleh. Orang yang demikian itu akan selamat dari kehinaan dunia dan akhirat anak-anak, ya. Jadi ya, yang namanya manusia itu diciptakan dengan sebaik-baik mungkin oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sama manusia jangan saling menghina karena kita semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang ke-7, pada hari kiamat nanti ada hari pembalasan terhadap perbuatan manusia yang baik dan buruk. Yang baik akan diberikan pahala oleh Allah dan yang buruk ya akan diberikan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang ke-8, Allah SWT adalah yang maha mengetahui sebagus-bagus pencipta dan pengatur segala urusan. Allah SWT yang memberi keputusan atas segala persoalan.
Tiada perbuatan walau sekecil ataupun itu yang dapat terlepas dari pengadilannya. Pengadilan Allah SWT ada sebaik-baik membuat keputusan. Jadi Allah itu sangat adil dan sangat mengetahui apa yang telah dilakukan oleh manusia, baik buruk maupun baik, semuanya itu Allah tahu dan akan diberikan pembalasannya saat nanti kita di akhirat. Anak-anak kelas 5 yang Bapak banggakan, untuk tugas kalian yaitu mengirimkan hafalan melalui voice note atau pesan suara melalui WA kalian masing-masing ke nomor WA Bapak. Jangan lupa nanti ya dikasih nama ya. Disebutkan nama dulu baru kirim hafalan kalian ke WA Bapak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin materi hari ini kita cukupkan sudah. Insya Allah nanti kita bertemu di pelajaran berikutnya. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf jika masih banyak ada kekurangan. Ya, tetap semangat belajar, semangat beribadah dan semangat mencapai cita-cita. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.